Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Hal Ataka di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam program dakwah Hal Ataka. Hari ini saya masih sendiri, tidak bersama host kita Ustadz Imam, karena beliau masih bertugas dan insya Allah nanti sudah bisa aktif kembali sehingga dialog kita lebih hidup. Saya ditemani oleh Adinda Rudi dan program ini akan terus kita lanjutkan. Kali ini tema yang ingin kita perbincangkan adalah kaitannya dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sahabat Hal Ataka, kaum muslimin dan muslimat masih ingat dengan lirik lagunya Bimbo yang berjudul Rindu Rasul. Saya mencermati lirik-lirik lagu ini, itu amat sangat menyentuh. Dimulai dengan kata, rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, terasa dikau di sini. Lagu ini ingin mengingatkan kita atau ingin menyentuh kesadaran batin kita, apakah rindu itu ada pada diri kita? Rindu kepada Rasulullah. Apakah ada hasrat dalam diri kita yang amat kuat untuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah itu hadir dalam kehidupan kita? Apakah Rasulullah itu hadir dalam keluarga kita? Apakah Rasulullah itu hadir dalam relasi sosial kita? Tentu yang kita maksud bukanlah dalam makna fisik, tapi dalam makna batin, dalam makna non-fisik. Di saat orang menjadikan Nabi sebagai teladan hidupnya, mencontoh Rasulullah dalam segenap kehidupannya, maka ia akan selalu merasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dari sisi jarak, ya memang jarak kita dengan Nabi itu amat jauh. Kalau Nabi lahir 571 Masehi, hari ini kita sudah berada di 2025, itu kan paling tidak ada masa lebih kurang 1454 tahun jaraknya. Kalau hari ini kita di 1447 Hijriah, itulah jarak kita dengan Nabi plus 52 tahun. Karena antara Nabi lahir dengan peristiwa hijrah itu ada masa 52 tahun. Jarak jauh sekali. Beribu tahun itu. Kalau dalam bahasanya Bimbo, berabad jarak. Tapi walaupun jarak itu amat jauh dari sisi masa, juga tempat, kita di Medan atau di mana saja sahabat Al Ataka berada, ukurlah berapa jauhnya, berapa ribu kilometer, berapa dengan Makkah, dengan Madinah, jauh sekali. Tapi lagu itu mengatakan terasa dikau di sini. Terasa engkau ya Rasulullah hadir bersama kami. Pertanyaannya, apakah lagu itu benar kita rasakan saat ini? Apakah kita benar-benar merasakan kehadiran Rasulullah? Ada satu novel sahabat Hal Ataka yang menarik untuk dibaca itu. Judulnya Menatap Punggung Muhammad. Ditulis oleh Pak Gibran. Pak Gibran ini nama pena. Beliau tuh seolah-olah ingin mengatakan, kalau Rasulullah hari ini hadir bersama kita, ada di lingkungan kita, apakah Nabi akan tersenyum melihat kita hari ini, melihat kondisi kita hari ini? Apakah Nabi akan mengajak kita berbincang? Apakah Nabi mengajak kita berbicara? Apakah Nabi bahagia melihat kita? Apakah Nabi merasa senang ketika sunnah-sunnahnya, ketika ajaran-ajaran Allah itu dilaksanakan?
atau Nabi malah membalik badannya, meninggalkan kita tanpa satu kata pun, yang kita hanya bisa menatap belakangnya atau punggungnya Nabi Muhammad SAW. Itu kan pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Jangan-jangan kita merasa sudah mengerjakan sunnah Nabi, tapi pada hakikatnya ada banyak perjuangan Nabi yang tidak kita terjemahkan dalam kehidupan, sehingga kita bukan saja jauh dari Nabi dari sisi waktu dan jarak, tapi juga jauh dari perilaku, jauh dari akhlak. Oleh karena itu, kalau banyak orang Islam melaksanakan Maulid Nabi, itu hakikatnya adalah bagaimana ia mendekatkan jaraknya dengan Nabi. Bahwa masa berpisah, tempat jauh, tapi dari sisi akhlak itu kita dekat sekali dengan Nabi, karena kita menghidupkan tradisinya, menghidupkan perilakunya, menghidupkan akhlaknya. Itu sesungguhnya yang paling penting. Makanya saya selalu mengatakan, kalau kita merujuk kepada banyak sejarawan yang menulis tentang Nabi Muhammad, dan belakangan ini kita menemukan banyak buku-buku baru yang menulis tentang Nabi Muhammad, menyoroti berbagai aspek. Saya menangkap kesan itu, bahwa Nabi Muhammad itu bisa kita tempatkan bagaikan katalog di sebuah perpustakaan. Kalau orang-orang yang meneliti, ya itu sering menyebut Nabi Muhammad itu template dalam kehidupan kita. Kalau kita mengatakannya sebagai katalog, kita bisa mencontoh Nabi dari berbagai sisi. Seorang pedagang bisa mencontoh Nabi bagaimana Nabi berdagang. Seorang pendidik bisa mencontoh Nabi sebagai mana Nabi mengajarkan sesuatu kepada umatnya. Sebagai panglima perang, orang bisa mencontoh bagaimana Nabi menjadi panglima perang. Sebagai kepala negara, orang bisa mencontoh bagaimana Nabi sebagai kepala negara. Bahkan dalam kehidupan yang lebih kecil. Kira-kira begini, sahabat Al-Ataka, kalau kita menjadi seorang pemuda, ya katakanlah yang belum menikah gitu, kehidupan Nabi sebagai pemuda, kehidupan Nabi sebagai remaja, ini kan sebenarnya menjadi contoh juga. Kalau hari ini suami dalam posisinya sebagai suami, siapa yang dia jadikan teladan dalam kedudukannya sebagai suami? Apakah ada di dunia ini seorang suami yang memang layak dijadikan contoh teladan? Sebagai seorang ayah, siapa yang kita jadikan teladan kita dalam kehidupan kita? Sebagai seorang kakek, siapa yang kita jadikan teladan kita sebagai seorang kakek? Nah, disinilah kita menemukan dalam kehidupan Nabi itu, template-nya itu amat sangat lengkap. Misal, kalau sebagai seorang kakek, sebagai seorang ayah, Nabi Muhammad itu paling sayang dengan anaknya, paling sayang dengan cucu-cucunya. Tapi bukan sayang yang membabi buta, bukan sayang yang tidak ada ukuran, bukan sayang yang sebatas sayang tanpa ada nilai-nilai edukasi di dalamnya. Kita ambil contoh misalnya bagaimana sayangnya Nabi Muhammad Rasulullah dengan Hasan Hussein. Tapi begitu dalam satu riwayat dikatakan dia mengenakan cincin emas oleh ayah bundanya, Nabi bilang, aku tidak mau keturunanku, tidak mau cucuku menghabiskan kenikmatannya di dunia ini. Bagaimana sayangnya Nabi dengan Fatimah? Wajah Fatimah itu mirip dengan Rasulullah. Sayangnya luar biasa. Kalau Fatimah datang ke rumah Nabi, Fatimah itu diajak ngobrol. Malah ada yang mengatakan Nabi itu suka mencium tangan putrinya itu sebagai ajaran pentingnya menghargai perempuan itu. Tapi kan ada satu hadis Nabi bunyinya, lau anna Fatimah binta Muhammad sarakat laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah anak Muhammad ini mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Nabi mau ajarkan, sayanglah kepada anak sebenar-benar sayang. Tapi bukan membenarkan kalau ia melakukan kesalahan. Bukan membiarkannya berada di dalam kesesatan. Jadi itu yang kita sebut kasih sayang yang terukur, itu kasih sayang yang proporsional. Nah, sebagai seorang suami misalnya, itu juga penting.
Saya menemukan banyak riwayat yang mengatakan Nabi itu kerap juga didebat oleh istrinya. Dalam tanda petik dibantah oleh istrinya. Tapi Nabi tidak pernah marah. Nabi tidak menggunakan otoritasnya. Nabi tidak mengatakan bahwa aku yang pemimpin, cakapku yang harus didengar, cakapku yang harus diikut. Tidak. Bahkan nanti kita bertemu pada kisah di perjanjian Hudaibiyah. Pada saat itu Nabi bukan bingung, tapi Nabi itu heran sekali kenapa umatnya tidak mengikuti ajakannya untuk kembali ke Madinah setelah umrah itu gagal. Walaupun ada perjanjian, itu kan ceritanya pada tahun 6 Hijriah. Apa kata Ummu Salamah istri Nabi? Ya Rasulullah, bagaimana mereka mau mengikutimu kalau engkau berada di dalam tenda ini? Keluarlah dari tenda ini, sembelihlah hewan-hewan itu, lalu cukurlah rambutmu. Nanti sahabat semua akan ikut dan kita akan kembali ke Madinah. Itu sarannya Ummu Salamah istri Nabi. Lalu Nabi ikuti itu, dan ternyata sahabat semua mengikuti itu. Mereka terharu, mereka menangis. Akhirnya mereka bisa memahami keputusan Nabi yang saat itu tidak bisa dipahami sahabat, karena strategi Nabi itu jangkauannya jauh ke depan. Akhirnya baru sahabat memahami kenapa Nabi seolah-olah mengalah pada perjanjian Hudaibiyah, tapi ternyata Nabi sudah menangkap ada kemenangan yang besar di depan. Itulah terjadi pada 8 Hijriah ketika Makkah itu ditaklukkan. Inna fatahna. Itu surah Al-Fat yang menjelaskan tentang kemenangan umat Islam. Nasihat siapa? Saran siapa? Ummu Salamah. Dan Nabi tidak pernah keras terhadap istrinya. Nabi tidak pernah membentak, apalagi menyakiti. Nabi menghormati secara baik istri-istrinya. Apalagi yang mau kita lihat? Kita mau melihat Nabi Muhammad Rasulullah sebagai pedagang. Nah, ini yang sekarang harus dijadikan teladan di saat banyak orang yang menggali bagaimana Nabi sebagai seorang pedagang. Ternyata kalau disederhanakan, Nabi itu punya definisi sendiri tentang bisnis. Ternyata bagi Rasulullah, bisnis itu bukan untuk meraih keuntungan, bukan meraih profit, bukan meraih laba. Tapi kalau bisa kita bahasakan, bisnis dalam konteks itu adalah bagaimana mendapatkan benefit. Keuntungan yang lebih luas, tidak hanya dalam makna materi. Bahkan dalam definisi Nabi Muhammad Rasulullah, bisnis itu adalah bagaimana membangun jaringan, bagaimana menciptakan pelanggan. Kan itu yang paling penting. Pernahkah sahabat hal ataka kita membeli sesuatu, atau kita makan di warung, atau kita berada di sebuah tempat yang menyajikan banyak produk, lalu kita pilih, tapi setelah itu seolah-olah kita bersumpah tidak akan kembali lagi ke situ. Cukup satu kali. Itu sebenarnya kalau kita hanya datang satu kali dan tidak akan datang untuk yang kedua kali, walaupun sang penjual itu dapat untung besar, itu kira-kira dia beruntung atau tidak? Hakikatnya tidak. Dia gagal pada perdagangannya. Tapi kalau kita besok datang lagi, bukan hanya dengan diri kita, tapi kita datang dengan orang lain, kita datang dengan keluarga kita bawa orang lain untuk mencicipi makanan di situ, untuk makan di situ. Itulah bisnis yang berhasil. Jadi Nabi itu dalam bisnisnya yang paling penting itu bagaimana membangun jaringan, bagaimana membangun komunikasi, bagaimana membangun relasi, bagaimana menyentuh kolbu orang-orang yang dekat dengannya. Inilah yang menjadi modal. Makanya bisnis Nabi itu iklannya, reklamenya, advertisingnya itu tidak dengan iklan-iklan yang sekarang. Sekarang kan banyak orang berbisnis, biaya iklannya saja nggak terkira itu. Besar sekali biaya promosinya. Tapi Nabi tidak menggunakan itu. Promosinya hanya Nabi sendiri.
Dengan perilakunya, dengan akhlaknya orang tertarik, orang terkesan, lalu orang cerita. Nah, itu yang kita terjemahkan sekarang. Kalau Anda merasa puas, kalau Anda merasa enak, kalau Anda merasa nikmat, tolong ceritakan kepada orang lain. Tapi kalau ini tidak enak, ini tidak asik, segala macam, jangan ceritakan kepada siapa-siapa, tapi langsung ceritakan kepada kami. Kenapa itu yang dikembangkan? Itu sebenarnya mencontoh bisnisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama itu. Nabi membangun jaringan, membangun pelanggan. Yang kedua, Nabi dalam bisnisnya itu melakukan transaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan perdagangan dengan Allah. Artinya apa? Nabi sadar betul kita nggak punya kuasa untuk menciptakan berapa keuntungan kita. Apakah seorang pedagang bisa mengatakan dia untung sekian? Nggak bisa. Kalau kita percaya Allah itu yang Razak, Maha Pemberi rezeki, Allah yang Wahhab, Allah yang Halim, Allah yang Ghani wal Mughni, maka kerja kita itu sesungguhnya adalah usaha, berusaha. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang dikatakan orang berbisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku hanya bekerja ya Allah, aku hanya menawarkan produk, aku hanya menciptakan produk terbaik, aku hanya memasarkan, aku hanya jualan. Apakah hati orang tergerak untuk membeli? Apakah orang tertarik atau tidak dengan produk ini? Apakah aku mendapatkan untung sekian? Itu Engkau yang Maha Kuasa. Dan yang ketiga, bisnis Nabi itu adalah bisnis yang amat sangat menjunjung etik. Jadi nggak ada orang khawatir gitu. Pernah nggak sahabat Al-Ataka kita membeli produk tapi kita was-was? Jangan-jangan palsu, jangan-jangan cacat, jangan-jangan ini. Berbisnis dengan Nabi, dia yang menjadi garansinya. Dia yang memastikan bahwa produk yang dijual itu tanpa ada cacat sama sekali. Nah, banyak lagi sebenarnya kalau kita mau melihat bagaimana Nabi sebagai seorang pedagang. Dan terakhir dalam ceramah yang singkat ini, Nabi itu juga menjadi teladan kita sebagai dalam ibadahnya. Bayangkan Rasulullah itu kekasih Allah, Rasulullah itu dijamin baginya surga atas otoritas Allah. Nabi itu terpelihara. Kalau Nabi keliru, Allah langsung ingatkan. Tapi ternyata ibadah Nabi itu tidak berkurang sama sekali. Aisyah pernah bilang, ya Rasulullah, engkau seperti ini ibadahmu. Salat malammu tidak pernah berhenti. Padahal engkau sudah dijamin oleh Allah, kekasih Allah. Nabi itu jawabnya simpel saja. Wahai Aisyah, apakah engkau tidak ingin kalau aku ini jadi abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Jadi bagaimana sosok Nabi, kekasih Allah itu, Habibullah itu, ibadahnya tidak berkurang sama sekali. Bukan hanya melaksanakan ibadah wajibnya, tapi juga melaksanakan ibadah sunnah. Nabi menjaga hubungannya dengan Allah, memperkokoh hubungannya dengan Allah. Makanya dari sisi nama, dua-dua kan bisa dipakai. Kalau Nabi itu disebut Muhammad, itu maknanya dia banyak dipuji oleh Allah. Kalau Nabi itu namanya Ahmad, itu maknanya adalah Nabi banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sahabat Al-Ataka sekalian, mari sama-sama pada Rabiul Awal ini kita memperkuat komitmen kita. Allah sesungguhnya memberikan contoh teladan buat kita itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat contoh tauladan yang baik. Contoh yang langsung dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kehidupan kita. Kalau Allah sudah memberikan contoh kepada kita, ragukah kita dengan contoh itu? Tidak yakinkah kita terhadap contoh itu? Tentu tidak. Itulah contoh yang terbaik.
Tinggal lagi masalahnya hari ini, bagaimana kita bersungguh menjadikan Nabi itu benar-benar sebagai teladan, benar-benar menjadi template, sehingga pada saat kita mencontoh kehidupan Nabi, mempraktekkan kehidupan Nabi Muhammad, maka sesungguhnya kita sedang mendekatkan jarak dengan Nabi. Tentu saja sahabat Al-Ataka sekalian, di samping yang saya katakan tadi, ada satu hal yang tidak kalah pentingnya. Ketika kita ingin dekat dengan Rasulullah, maka kita harus menapaki jalan-jalan perjuangan Rasulullah. Apa perjuangan Rasulullah? Perjuangan Rasulullah itu bukan politik, bukan Islamic State, bukan mendirikan negara Islam. Bukan di situ letak perjuangan Nabi. Tapi letak perjuangan Nabi itu adalah pada kemanusiaan. Makanya dalam lagu Bimbo itu, Rindu Rasul itu, ada kalimat cinta ikhlasmu pada manusia. Itulah hakikat perjuangan Nabi Muhammad. Memberdayakan orang-orang miskin, memberdayakan anak yatim, memberdayakan orang-orang susah, menghantarkan orang-orang tidak berdaya pada kehidupannya yang layak. Dan Nabi melakukan semuanya itu dengan cinta. Perjuangan Nabi Muhammad tidak dibatasi oleh suku, tidak dibatasi oleh bangsa, tidak dibatasi oleh agama. Tapi perjuangan Nabi Muhammad pada kemanusiaan, pada kesemestaan, disitulah letaknya. Islam itu rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insyaallah lain masa kita bisa bertemu kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.